Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang melakukan perjalanan, seperti orang yang merantau. Nabi sabdakan dalam satu hadis, "Kun fid dunya ka'annaka qari'in aw 'abiri sabil." Jadilah kalian di dunia ka'annaka qari'in, seperti orang yang sedang melakukan kunjungan. Gharib itu orang asing, turis. Kalau bahasa Indonesia itu turis. Turis itu apa? Turis itu kita pergi ke tempat orang untuk beberapa hari di sana, untuk beberapa bulan di sana, kemudian kita akan pulang kampung lagi. Kalau bahasa enaknya yang mudah dipahami, hidup di dunia ini seperti orang merantau. Orang merantau pergi ke Malaysia. Orang Malakaji, bagian pegunungan sana, dia pergi ke Malaysia. Ngapain ke Malaysia? Dia kerja di Malaysia. Ngapain kerja di Malaysia? Cari duit, cari ringgit. Setiap bulan dia dapat ringgit, Allah Subhanahu wa taala. Maka perantau yang cerdas, perantau yang pintar, setiap dia gajian, bulan ini dapat 1.000 ringgit, bulan depannya lagi dapat 2.000 ringgit. Maka Allah Subhanahu wa taala ringgit-ringgitnya itu dia akan kirim ke kampungnya. Dia akan kirim ke rumah ke saudaranya di kampungnya. Dia katakan, "Tolong buatkan saya rumah, ini saya kirim uang 10.000 ringgit. Buatkan saya rumah." Maka Allah Subhanahu wa taala dia buat rumah. Dia buat rumah. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala 2 bulan rumahnya jadi. Saudaranya di kampung telepon ke yang merantau di Malaysia tadi, "Rumahmu sudah jadi." Oke. Maka kemudian bulan-bulan berikutnya dikirim lagi uang, "Tolong berikan saya kebun." Maka diberikan kebun di kampungnya. Allah Subhanahu wa taala bulan berikutnya lagi dia kirim uang lagi, "Tolong berikan saya kendaraan, berikan saya mobil. Pakai ini dulu selama saya masih merantau." Maka diberikan mobil. Belikan saya di motor. Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika sudah ada rumahnya, ada kebunnya, ada kendaraannya, orang yang merantau tadi dia akan pulang kampung. Kenapa? Karena sudah ada semua keperluannya di kampungnya. Ngapain lagi merantau? Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah juga kita Allah Subhanahu wa taala datangkan ke dunia untuk apa? Allah Subhanahu wa taala merantau. Untuk apa kita merantau ke dunia ini? Untuk membangun akhirat. Karena kampung kita yang sebenarnya kampung akhirat. Orang yang cerdas itu kata Nabi, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan kehidupannya untuk selepas kematiannya. Orang yang cerdas itu siapa? Orang yang membangun akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala sering saya ceritakan dalam ceramah-ceramah takziah. Dari zaman dulu ini ada satu kisah. Kisah ini merupakan ya kisah fiktif sebenarnya, tapi kita bisa ambil pelajaran dari dalamnya. Di dalamnya, di zaman dulu itu ada satu kerajaan. Kerajaannya itu namanya Kerajaan Antah Berantah. Kerajaan ini punya aturan aneh. Aturannya siapa saja boleh jadi raja, silakan daftar, registrasi gratis, nggak ada biaya. Selepas registrasi langsung dilantik jadi raja, tanpa ada pemilihan, gratis. Cuma dia harus menandatangani syarat dan ketentuan. SK, S dan K, syarat dan ketentuan harus ditandatangani. Apa itu S dan K-nya? Yaitu jadi raja 5 tahun, selepas itu dia harus dibuang ke pulau pengasingan, jadi makanan binatang buas di pulau pengasingan. Allah Subhanahu wa taala maka nggak ada yang mau. Padahal hari-hari diumumkan di pasar-pasar, di jalan-jalan, siapa saja yang mau jadi raja silakan daftar, gratis, tidak dipungut biaya. Habis daftar langsung dilantik, jadi raja 5 tahun. Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang mau karena membaca syarat dan ketentuannya. Tapi karena hari-hari diumumkan, besok diumumkan, besok lagi diumumkan, besok lagi diumumkan, Allah Subhanahu wa taala maka ada seorang anak muda. Anak muda ini dikasih nama sama mamanya si PA. PA pamit sama mamanya, pamit mau kemana kau nak? Kau nggak daftar jadi raja. Kata mamanya, "Ya, kau nggak baca itu syarat dan ketentuannya. Jadi raja 5 tahun, habis itu kau dibuang ke pulau pengasingan, jadi makanan binatang buas berbisa. Buat apa kau senang-senang 5 tahun, habis itu susah, habis badanmu dimakan binatang buas." Apa kata si PA? "Pak, daripada saya begini terus, gak pernah merasakan senang, mendingan saya senang 5 tahun. Selepas itu, belakangan dipikirkan. Yang nanti dipikirkan. Yang penting itu yang sekarang." Kata mamanya, "Terserah kau dah PA, dah. Kau memang PA. Pendek akal kau." Terus pada wadalah akhirnya si PA dia nekat daftar jadi raja. Betul, dilantik jadi raja. Selepas jadi raja, si PA dia bersenang-senang. Dia pilih perempuan-perempuan cantik yang ada di negeri Antah Berantah. Dia nikahin semuanya, nggak tanggung-tanggung. Kan dia jadi raja, dia jadi sultan bebas. Allah Subhanahu wa taala dia pilih kendaraan-kendaraan yang bagus, dia bikin rumah yang megah,
hari-hari kerjanya pesta pora, ya kan? Dia berdansa dengan istri-istrinya, makan enak. Allah Subhanahu wa taala tanpa terasa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun waktu jadi raja sudah habis. Maka al-gojo kerajaan datang, tuan raja PA. Waktu tuan raja jadi raja sudah habis. Maka di tangannya diikat, kakinya dibelenggu. Allah Subhanahu wa taala diangkat, dibuang ke pulau pengasingan. Di tengah jalan teriak-teriak, menyesal ma, teh aja dibuang ke pulau pengasingan. Teh aja dibuang ke pulau pengasingan, tak mau aja. Allah Subhanahu wa taala tapi dia enggak peduli. Al-gojonya enggak peduli. Tetap dibawa nyebrang ke pulau pengasingan, sampai di seberang dia dibuang, disambut oleh binatang-binatang buas berbisa. Habis riwayatnya Raja PA. Allah Subhanahu wa taala kemudian kursi kerajaan kembali menjadi kosong. Ditawarkan lagi kepada penduduk negeri antah berantah, nggak ada yang mau. Tawarkan lagi karena setiap hari tawarkan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala dari seorang anak muda. Dan yang ternyata yang notabene anak muda cerdas. Tapi aneh kok dia mau jadi raja. Maka dia pamit sama mamanya, "Mak, minta izin mau daftar jadi raja." Apa kata mamanya? "Oh, sudah banyak nggak ngeliat contohnya itu sudah banyak yang jadi korban, nak. Mau menjadi korban yang sekian kalinya." Maka dikasih tahu visi dan misinya. "Mak, begini mak, saya mau begini. Kata mamanya, "Kalau memang begitu visi dan misimu silahkan daftar." Maka Allah Subhanahu wa taala betul. Dia daftar jadi raja, dilantik jadi raja. Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dia pikirkan bukan yang sekarang. Yang dia pikirkan 5 tahun selepas jadi raja. Ini yang ada di pikirannya adalah Pulau Pengasingan. Karena itu adalah tempat terakhir saya nanti. Allah Subhanahu wa taala dia bikin anggaran, dia bikin rencana kerajaannya selama 5 tahun. Maka dia sudah tentukan tahun pertama adalah membasmi semua binatang buas dan berbisa yang ada di Pulau Pengasingan. Maka dia bentuk satu batalion. Dia pilih prajurit-prajurit yang jago memanah, yang jago berburu, yang jago menombak, jago bermain kuda. Allah Subhanahu wa taala dia kirim satu batalion ke pulau Pengasingan dengan tugas membasmi, memusnahkan semua binatang buas dan berbisa yang ada di Pulau Pengasingan. Allah Subhanahu wa taala 1 tahun selesai, tugas yang dilaksanakan selesai. Komandannya, danionya lapor Tuan Raja. Tugas sudah kami laksanakan, sudah kami geladi bersih. Pulau Pengasingan tidak ada seekor pun binatang buas yang berbisa. Baru dia mulai bisa tarik napas lega. Allah Subhanahu wa taala tahun kedua dia kirim penebang kayu. Maka dia tebang, dia kasih set plan masternya. Ya ini tebang, ini biarkan, ini tebang, dibiarkan. Tahun ketiga dia kirim bahan-bahan bangunan bersama tukang kuli dan buruhnya. Allah Subhanahu wa taala maka mulai dibangun istana. Selepas istana jadi, dia bangun drainasenya, taman-tamannya, jalan-jalannya. Allah Subhanahu wa taala masa pembangunan 4 tahun sampai tahun keempat, masuk tahun kelima, dia kirim semua hartanya ke sana. Duitnya dikirim ke Pulau Pengasingan, pembantu-pembantunya dikirim ke sana, prajuritnya dikirim ke sana, keluarganya dikirim ke Pulau Pengasingan. 5 tahun habis waktu jadi raja. Al-gojo, kerajaan datang ingin menangkap tuan raja dan membuang ke Pulau Pengasingan. Tapi dengan tersenyum sang raja mengatakan, "Silakan tangkap saya, bawa saya ke Pulau Pengasingan." Allah Subhanahu wa taala tangannya diikat, kakinya diikat, tapi dia tidak teriak-teriak, dia sambil tersenyum-senyum. Cepat, dipercepat sedikit perjalanan ke Pulau Pengasingan. Sampai di seberang Allah Subhanahu wa taala dilempar, dibuang ke Pulau Pengasingan. Bukan disambut oleh binatang buas, bukan disambut oleh binatang berbisa, tapi disambut oleh keluarganya, disambut oleh prajuritnya, disambut oleh pelayan-pelayannya. Mereka mengatakan, "Selamat datang Tuan Raja di kerajaan Tuan Raja yang sebenarnya, yang tidak ada masa jabatannya." Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran kata alim ulama. Seperti itulah kita hidup di dunia. Sebagian orang Allah Subhanahu wa taala yang PA, yang pendek akal, mereka menganggap dunia ini tempat yang sebenarnya. Maka mumpung kita hidup cuma 1 kali. Sayang kalau kita tidak gunakan untuk sebenar-benarnya. Wah, senang-senang, dugem, pesta pora, minum-minuman keras, party dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala dia bilang mumpung kita masih hidup cuma sekali. Allah Subhanahu wa taala akhirnya mati, ternyata mati ada kehidupan selepas mati, dia pulang ke kampung sebenarnya, kampungnya di akhirat belum terbangun apa-apa. Enggak punya rumah di sana, enggak ada tempat biar 1 kotak pun kapling di surga dia enggak punya. Allah Subhanahu wa taala akhirnya tinggal di mana? Tinggal di neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau orang hidup di dunia, dia pikirnya bukan di dunia ini dia pikirkan, yang dia pikirkan kampung saya di akhirat sudah ada rumahnya belum?
Udah jadi belum rumah saya di sana? Udah punya kapling belum? Udah punya kebun belum di sana? Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita belum punya rumah di sana, belum punya lahan di sana, belum punya kebun di sana. Allah Subhanahu wa taala repot, nanti pulang ke akhirat mau tinggal di mana? Nah, di dunia ini waktu untuk membangun akhirat kita ya sekarang ini. Dibangunnya dengan apa? Bahannya apa? Kalau di dunia ini Allah Subhanahu wa taala kita bangun rumah, bahannya pasir, semen, kayu, besi, ya kan? Itu bahan bangunan untuk rumah di dunia. Tapi kalau di akhirat bahan bakunya adalah amal kebaikan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat sunnah 12 rakaat. Salat sunnah 12 rakaat, salat sunnah rawatib. Ini bukan salat fardu ya. Kalau salat fardu nggak bisa dibayangkan fadilahnya seperti apa. Ini baru salat sunnahnya. Salat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah, kata Nabi, barang siapa yang salat sunnah qobliyah ba'diyah, salat sunnah rawatib dalam satu hari 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan satu istana di surga. Jadi kalau di surga itu nggak ada rumah, istana di sana. Bayangin, rumah di sana itu istana. Allah Subhanahu wa taala satu istana di surga. Salat sunnah apa aja itu? Yang pertama, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat qobliyah zuhur. Ingat-ingat Pak Bu, qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Jadi sebelum salat zuhur, sebelum salat fardu, qobliyahnya 4 rakaat. Boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala yang kedua 2 rakaat selepas zuhur. Ba'diyah zuhur 2 rakaat sudah 6. Jadi zuhur itu paling banyak, salat sunnahnya paling banyak. Sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat. Sudah berapa? Sudah 6. Terus kemudian tambah lagi 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas maghrib. Tambah lagi sudah 8. Tambah lagi 2 rakaat selepas isya. Habis isya 2 rakaat jadi tinggal. Terus kemudian tambah lagi sudah berapa? Sudah 10. 4 tambah 6, 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Ini qobliyah isya terakhir. Terus kemudian 2 berikutnya yang terakhir adalah qobliyah subuh. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Selepas adzan subuh, sebelum iqamat subuh. Allah Subhanahu wa taala kalau kita salat 12 rakaat dalam satu hari, salat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nabi sabdakan, Allah Subhanahu wa taala banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan satu rumah untuk dia, satu istana buat dia di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala di surga jangan sampai kita nggak punya kebun. Atau ada kebunnya tapi nggak ada tanamannya. Kita masuk surga bingung loh. Malaikat, ini kok kebunnya kok gundul, nggak ada tanamannya. Kata malaikat, kau tidak pernah tanam di sini, kau pernah kirim benih di sini. Memang benihnya apa? Ternyata benihnya di sana, bibitnya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam satu hadis Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan satu pohon di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pohon di surga ini nggak sama kayak pohon di dunia. Kalau pohon di dunia satu pohon satu jenis buah. Pohon nangka ya keluar buahnya ya buah nangka aja. Pohon jeruk yang keluar dari pohon tadi ya buah jeruk aja. Pohon mangga yang keluar dari yang berbuah keluar buah dari pohon mangga ya buah mangga. Kalau di surga Allah Subhanahu wa taala pohonnya nggak kayak gitu. Satu pohon ada 70 buah di pohon nih. Ya di situ ada duriannya, ya di situ ada nangkanya, ada rambutannya, ada lengkenya, ada apelnya. Allah Subhanahu wa taala satu pohon. Maka orang yang nggak pernah zikir, nggak pernah baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wah, sampai ya seumpama dia masuk surga karena imannya, masuk surganya gundul, nggak ada pohon-pohonnya, nggak ada tanamannya. Allah Subhanahu wa taala nih waktu kita menghidupkan waktu kita membangun akhirat kita ya di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala jangan kita terus malas beramal. Orang yang malas beramal kebaikan, maka ini sama dengan dia malas membangun akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala maka semua potensi yang bisa kita kirim ke akhirat, kirim memang. Jangan ragu-ragu. Ma indakum yang fadwa ma indallahi ba. Apapun yang
hilang. Supaya nggak hilang, supaya nggak hancur, kirim ke akhirat. Wa ma indallahi baq, karena kalau kalian kirim di sisi Allah, itu akan kekal. Allah Subhanahu wa taala harta kita dikasih harta oleh Allah. Jangan dipakai semua. Jangan pakai semua, kirim sebagiannya. Jangan cuma disimpan-simpan. Karena harta itu bukan untuk disimpan. Harta itu untuk dibelanjakan. Tapi jangan dibelanjakan semua untuk keperluan. Sisihkan sebagian untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita infakkan sebagian, berarti kita telah mengirim harta kita ke akhirat. Tapi kalau nggak diinfakkan, ini akan jadi musibah. Akan jadi malapetaka harta itu. Harta itu kalau nggak diinfakkan akan jadi malapetaka. Disimpan-simpan, tak mau diinfakkan, itu akan jadi malapetaka. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang yang suka menimbun-nimbun harta, tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fatubwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang mereka suka menyimpan-nyimpan, menimbun-nimbun emas dan peraknya. Ya kan? Emas dan perak, kenapa Allah katakan emas dan perak dari sini? Karena dulu emas dan perak adalah alat untuk bertransaksi. Duit itu dulu cuma duit emas dan duit perak. Duit emas namanya dinar, duit perak namanya dirham. Jadi bisa diartikan orang yang menyimpan emas dan peraknya sama dengan menyimpan uangnya, disimpan-simpan, ditimbun-timbun, wala yunfikuna fi sabilillah, dan dia tidak mau belanjakan, tidak mau infakkan di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, kasih kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fatubwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pada hari kiamat nanti, harta yang mereka simpan, yang mereka timbun, yang mereka simpan-simpan tidak boleh dikeluarkan dari Allah, akan dijadikan, akan dipanaskan jadi setrika, jadi gosokkan. Tahu setrika ya? Jadi setrika yang akan menggosok punggung mereka. Yauma yuhma 'alaiha fatubwa jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Jidatnya disetrika, dadanya, pinggangnya, punggungnya disetrika oleh harta mereka. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hadza ma kanaztum li anfusikum." Ini adalah harta yang dulu kalian simpan, tidak mau dibelanjakan, tidak mau diinfakkan di jalan Allah. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan apa yang kalian telah simpan. Allah Subhanahu wa taala, harta jadi malapetaka kalau tidak dijadikan amal kebaikan.